Bapak Ibu hadirin sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Zainud Tauhid Saadi selaku Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Dr. Gunawan Adnan MA PhD selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Araniri Banda Aceh. Yang kami hormati Dr. Agus Waluyo MAG selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan IAIN Salatiga. Yang kami hormati Dr. Andes Tengku Haji Amri Ali, tokoh politisi senior di Indonesia. Yang kami hormati Dr. Ernita Dewi SAG MHum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri Banda Aceh. Yang kami hormati Dr. Beni Ridwan MHum selaku Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora IAIN Salatiga. Yang kami hormati Dr. Andes Muhammad Aswin MAP selaku Ketua Program Studi Pemikiran Politik Islam Fusi UIN Sumatera Utara Medan. Yang kami hormati Dr. Abdullah Sani LCMA selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri Banda Aceh. Dan yang kami hormati segenap tamu undangan, panitia, dan seluruh peserta webinar nasional pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa tatap maya dalam webinar nasional yang sangat spesial karena telah berkenan hadir para narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini. Tak lupa selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Webinar kita pada pagi hari ini mengusung tema berpolitik tanpa kebencian, membuka catatan penting para filsuf Islam. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara marilah kita buka bersama acara pembukaan webinar pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, last but not least, narasumber kita yang kelima yaitu Ketua Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan. Beliau akan memaparkan materi kita yang terakhir yaitu dengan judul baper lagi ini. Dengan judul Cinta Menguatkan, Benci Menghancurkan. Sebuah pembelajaran dalam seni pemerintahan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Aswin MAP, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama tentunya kita semua bersyukur atas pelaksanaan webinar hari ini yang menurut kami cukup update ya, dengan mengambil judul tentang tadi disebutkan bagian saya sesi cinta menguatkan, benci menghancurkan, seni dalam pemerintahan, sebuah pembelajaran. Namun lebih dahulu kami sampaikan hormat kami yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wamen, Bapak Zainud Tauhid Saadi, kemudian Bapak Dr. Andes Tengku Haji Amri Ali, praktisi politik Aceh, kemudian Bapak Profesor Dr. Warul Walidin, AKMA, Rektor mungkin diwakili WR1 tadi, kemudian tentunya Ibu Ernita Dewi SAG, Ibu Dekan yang sangat partisipatif, sangat energik menurut kami selama ini dalam kerjasama dengan UIN, termasuk hari ini pelaksanaan webinar kita. Kemudian Dr. Abdullah Sani, rekan di Sipol ya Pak ya, ilmu politik, dan Bapak Dr. Beni Ridwan MHum, rekan Usuluddin dan Humaniora IAIN Salatiga, dan Ibu Moderator Swesti Maharani MPD. Baik Bapak Ibu yang sekalian yang saya muliakan, judul ini
menurut saya titik beratnya adalah cinta dan benci. Seni pemerintahan dan politik barangkali sebuah pembelajaran sudah banyak dikupas oleh bapak-bapak narasumber terdahulu ataupun sebelumnya. Saya mencoba menyampaikan bahwa cinta dan benci ini adalah sebuah kenyataan. Nah, sebuah kenyataan yang dihadapi oleh manusia dalam hubungan manusia. Dalam konteks kenegaraan, menurut saya, cinta tercermin lewat komitmen pemerintah. Karena ada anasir hubungan pemerintah dengan rakyat. Pemerintah berhubungan dengan rakyat, rakyat berhubungan dengan pemerintah. Pemerintah tanpa rakyat tidak akan ada yang dilakukan, dan rakyat tanpa pemerintah juga hanya sekelompok orang atau gerombolan, tidak memiliki arah. Tapi dalam negara modern, negara yang memiliki unsur rakyat dan pemerintah, diakui sebuah negara, ada anasir hubungan antara rakyat dan pemerintah. Hubungan ini harus dieratkan lewat implementasi cinta gitu. Dari mana kita lihat? Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 45, tujuan negara adalah mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, kalau pemerintah, dia harus menunjukkan komitmennya, cinta terhadap rakyatnya. Lewat mana? Dia harus mampu membutuhi keinginan, kebutuhan rakyatnya. Kalau tujuan tadi mencerdaskan kehidupan bangsa, tunjukkan komitmen pemerintah. Itu bukti cinta kepada rakyat. Siapkan pendidikan yang betul. Siapkan sarana-sarana yang betul. Nah, begitu juga rakyat. Lewat mana dia menunjukkan kecintaannya kepada pemerintah? Dia patuh. Kepatuhan itulah dia tunjukkan bahwa dia mencintai pemimpinnya gitu. Tapi maaf, ketika kedua ini terjadi atau dekomitmen. Nah, dekomitmen. Katakanlah pemerintah tidak memenuhi janji-janjinya, pemerintah tidak memenuhi keinginan rakyatnya, berarti di antara dua pihak ini terjadi ataupun katakanlah itu menarik komitmennya, tidak patuh terhadap komitmennya. Artinya cintanya itu diragukan kepada rakyatnya. Maka tidak bisa rakyat itu juga bertahan dengan komitmen dia. Maka dia juga berhak untuk dekomitmen, menarik diri. Kalau misalnya tadi dikatakan kita presiden 5 tahun periode, ketika di tengah jalan menunjukkan dia dekomitmen, rakyat juga bisa menunjukkan sikap bahwa pemerintah barangkali perlu diingatkan, pemerintah barangkali perlu kembali kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu mensejahterakan, mencerdaskan, dan itu sebuah komitmen cinta. Itu cinta yang menurut saya sangat kuat, tapi ketika cintanya tidak kuat, maka akan mudah dia langgar. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, mustahil seorang mencintai dan mustahil juga seorang membenci orang itu. Karena cinta dan benci itu ya selalu hadir gitu, termasuk sesama manusia. Maka lewat saya terjemahkan tadi, pemerintah hubungannya dengan masyarakat, rakyat, itu harus menunjukkan saling, menunjukkan sama-sama cinta gitu. Jadi dengan cinta orang mendorong berbuat positif. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Ibu Dekan, positif. Tapi juga bisa membuat orang negatif. Nah, dalam keadaan biasa mungkin kita tidak bisa melakukan apa-apa, tapi karena ada cinta dalam diri kita, bisa kita melakukan hal yang luar biasa. Kalau hubungan pemerintah juga seperti itu, biasa-biasa saja, baik pemerintah pusat, daerah, sampai kecamatan, biasa-biasa saja, itu menunjukkan bahwa tidak ada cinta yang membara dari pemimpinnya. Tapi kalau ada cinta yang membara dari pemimpinnya, dia akan membangun desanya, membangun keluarganya, membangun kotanya seperti yang disinyalir Ibu Dekan tadi, membangun negara ini. Maka ada
energi yang kuat gitu, energi yang besar gitu dalam implementasi kecintaan kita itu. Nah, sebaliknya, kalau cinta itu misalnya ada yang menghalangi, yang menunjukkan bahwa ada kebencian. Ketika kita ingin mewujudkan suatu, apakah kewujudkan kelompok, organisasi, individu, ada yang menghalangi, berarti ada kebencian yang ditunjukkan. Lihat saja seperti yang disinggung di media sosial. Kemudian kalau terjadi kebencian yang membara, ada pembunuhan, kekejian. Jadi di sini ya bertolong untuk ya terjadi genosida. Media sosial kita lihat sekarang. Ketika dialog terjadi, ketika diskusi, sasarannya terakhir adalah menyerang individu, menyerang verifikasi. Nah, ini menunjukkan kebencian, benci terhadap orang. Nah, ketika dia tidak mampu lagi untuk berargumentasi dengan secara positif. Kemudian kebencian bisa juga sebenarnya bukan cinta saja, menjadi motivasi untuk melakukan tindakan yang sangat terpuji. Apa itu? Kita benci terhadap koruptor, itu energi yang kuat. Koruptor harus ditanamkan kepada generasi muda, mahasiswa, benci terhadap koruptor. Kita juga benci terhadap kaum penjajah yang menjajah negara kita, misalnya seperti itu. Itu adalah kebencian-kebencian yang terpuji dalam tataran penyelenggaraan pemerintahan. Benci terhadap musuh negara. Gitu. Jadi cinta dan benci termasuk sumber motivasi untuk melakukan sesuatu yang positif sekaligus juga negatif. Nah, jadi muncul menjadi persoalan. Persoalan muncul ketika benci dan negatif. Kalau itu menghasilkan hal yang baik saja, maka tidak ada hal apa-apanya itu. Tapi karena dia mengandung negatif, baik benci, baik cinta, maka agama hadir di sini. Agama hadir memperingatkan dulu. Apa dikatakan agama? Cintailah sekedarnya saja. Bencilah sekedarnya saja. Bisa saja hari ini, tapi suatu saat kamu mencintainya. Bisa saja benci hari ini, suatu saat mencintainya, cinta hari ini, suatu saat membencinya. Dan bisa saja menjadi musuhmu. Nah, ini bukan berarti mengartikan konotasi tidak konsekuen ya. Bukan mengartikan konotasi tidak konsekuen atau oportunis, bukan. Tetapi di sini harus ada faktor kehati-hatian. Beda halnya hari ini benci, besok cinta, besok benci, besok cinta. Itu menurut kita bisa dikategorikan barangkali oportunis itu ataupun tidak konsekuen. Jadi masalah benci seperti ini juga masuk dalam penegakan keadilan, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Penegakan keadilan ini, janganlah kamu mengadili berdasarkan kebencian, maka akan hilang objektivitas, akan muncul subjektivitas. Begitu juga seorang hakim, sekalipun orang yang berperkara membencimu, tapi berlaku adillah. Berlaku adillah terhadap orang yang berperkara. Maka dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, terkadang kita seharusnya benci jadi cinta. Seharusnya cinta jadi benci. Maka dalam konteks ini kita sendiri pun kadang tidak mampu menempatkan membenci sesuatu ataupun mencintai sesuatu. Nah, kalau hal ini benci ya besok bisa terjadi sebaliknya gitu. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks pemerintahan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi adalah hubungan pemerintahan antara rakyat, hubungan pemerintahan antara pemerintahan dengan rakyat, kemudian dari rakyat. Sejarah kita menunjukkan Bapak Ibu sekalian, mulai dari zaman penjajahan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, sampai hari ini, syarat sekali terjadi kebencian kalau kita lihat dari media sosial. Nah, hari ini kita seperti yang disinyalir oleh Ibu dengan tadi, ada kelompok yang menurut dia sangat mencintai dan sebaliknya gitu.
Nah, kalau saya memandang hari ini kita kehilangan sosok-sosok tokoh-tokoh yang merajut silaturahmi, yang merajut benang kusut ataupun yang terkurang ini. Sebagaimana hadis disebutkan, bukan uluran tangan jabat tanganmu yang kulihat, bukan juga sambutan jabat tanganmu yang kunilai, tetapi siapa yang menyambungkan tali silaturahmi yang terputus. Hari ini jarang. Yang terjadi kita lihat adalah putusnya silaturahmi di mana-mana, tetapi yang menyambungkan tidak ada. Tokoh-tokoh kita kehilangan ini seperti ini. Kalau boleh saya pinjam ya mungkin Gus Dur. Tipikal Gus Dur hilang di negara kita ini. Banyak mungkin tipikal tokoh-tokoh kita zaman penjajahan. Karena kita punya musuh yang sama. Kita sama. Belanda, ketika Belanda berhadapan kita bersatu. Ketika PKI komunis berhadapan kita bersatu oleh Soeharto. Nah Soeharto kita berhadapan dengan otoritarisme, kita juga menumbangkan Soeharto, kita bersatu. Apakah kita harus menunggu hal seperti itu? Seharusnya kita tidak seperti itu. Kita harus belajar dari pengalaman panjang. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, segala persoalan-persoalan, kalau seni pemerintahan ini kan boleh dikatakan ketika seorang sudah mendapatkan asam garam dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka seni memerintah itu sebenarnya sudah cukup biasa dilakukan dan sangat indah gitu. Karena keindahan bicara, keindahan melakukan pelaksanaan pemerintahan itu ditopang dengan pengalaman yang cukup panjang. Nah, barangkali Bapak-bapak Ibu sekalian dalam generasi hari ini tidak bisa serta-merta kita berikan pada generasi, harus ada kaitan pada generasi tua untuk menjembatani sosok-sosok yang arif. Karena anak-anak muda sangat emosional dan berbagai macam kepentingan-kepentingan yang syarat akan duniawi. Nah, maka dalam hal itu Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya mencoba mengkaitkan dengan tadi sudah saya singgung tentang keadilan. Pemerintah ketika dia sudah terpilih menjadi pemimpin, bupati, kepala desa, bahkan presiden, sebenarnya dia harus menjadi milik umat. Dia harus melakukan perlakuan terhadap negara Indonesia yang boleh dikatakan rumah besar. Rumah besar. Baitun Al-Ankabut. Jadi Indonesia ini adalah rumah besar yang di dalamnya itu terdiri dari berbagai agama, etnis, ras. Harus diperlakukan dengan sama karena negara kita adalah negara Pancasila. Nah, tokoh-tokoh ini tidak boleh lagi menaruh kebencian ataupun menunjukkan dia mempunyai loyalitas yang tinggi, tetapi dia harus sama di mata umat. Nah, kalau ini terjadi diskriminasi, perlakuan dan seterusnya, nah ini akan terjadi kebencian yang terus-menerus sehingga energi kita terkuras gitu. Terkuras dengan habis gitu. Nah, dalam sebuah dinasti Song Qi Biangtian yang digelar dengan silangit biru adalah hakim yang sangat adil di negeri Cina gitu. Untuk mengadili ayahnya dinasti Song pun dia tidak memandang, dia tidak mau diatur oleh harta, tahta, dan bahkan pesanan-pesanan mengubah pasal-pasal, tidak. Kenapa? Karena dia kebencian, cinta dan benci ini harus ada adil di situ. Adil itu menjadi sebuah jawaban terhadap orang-orang yang memiliki rasa cinta, rasa benci. Jadi Qi Biangtian ini, Hakim Zhang ini, dinasti Song, dia tidak mau diatur. Walaupun dia mengalami kebencian dari masyarakat. Tidak mau dia dipesan pasal-pasal, tidak mau. Nah, apakah negara kita yang rumah besar ini sudah mewujudkan hal seperti itu? Barangkali banyak contoh-contoh lah hakim. Dalam Islam penegakan keadilan pun banyak. Apakah hal itu sudah kita lihat? Karena ada sebuah pembelajaran pemerintahan yang diberi saya tema ini. Apakah dalam rangka itu sudah kita lihat dalam konteks penegakan hukum di negara kita ini? Seperti halnya ujaran kebencian dan seterusnya gitu.
Maka dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, di akhir barangkali dalam sebuah fikih, orang sedang marah tidak boleh mengambil keputusan. Kenapa? Karena tidak stabil. Wanita haid pun sebenarnya tidak boleh mengambil keputusan karena dia pasti emosional. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, untuk tetap adil, sebaliknya kita tetap menjalankan keadilan walaupun orang benci dengan kita. Nah itu boleh dikatakan adil itu kan sangat dekat dengan takwa gitu. Nah kemudian kebencian yang tidak proporsional akan kehilangan objektivitas. Nah, ada pepatah Arab, ada tadi disinggung Bu Dekan, sorot mata kebencian membuat lupa pada kebaikan. Sorot pandang kecintaan menjadi lupa pada kekurangan. Jadi mencintai itu ya lupa akan keburukan-keburukan orang. Dan membenci itu lupa akan kebaikan orang. Itu tidak adil sebenarnya. Karena kita tidak proporsional. Karena cinta kita lupa. Nah itu penyelenggaraan negara kita ya hampir mirip seperti itu. Kawan kita mungkin hukum tumpul, lawan tajam atau ke atas ke bawah tumpul, ke atas tajam. Kenapa? Karena cinta menghilangkan keburukan, benci menghilangkan kebaikan, dan itu tidak adil. Maka dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, karena saya di akhir barangkali Bapak-bapak juga sudah banyak menyampaikan materi-materi, saya tidak menitik beratkan dalam politik karena tadi sudah banyak sekali. Mulai dari awal Pak Tengku semua sudah menjabarkannya, Pak Dekan dari Salatiga juga. Maka dalam hal ini Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, karena politik itu adalah ada sais, ada siasah. Sais semacam apa itu kuda itu, kusir. Nah, sais kusir itu mengendalikan. Jadi kalau dikatakan senjata manusia dari senjata, ya betul, senjata kemana mau kita arahkan, kemana kita mau pergunakan, untuk kebaikan atau untuk kebencian. Jadi senjata itu ya tergantung manusianya gitu. Nah kalau hari ini penguasanya di sini Ibu moderator, ya mau kemana diarahkan ini? Ya tergantung Ibu moderator ya kan gitu. Komputer ini tidak begitu tergantung moderator kita gitu. Maka di akhir barangkali Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, pepatah Arab mengatakan jangan ceritakan pengetahuanmu dan rencanamu terhadap orang-orang yang beralas kaki maupun yang bertelanjang kaki. Nah, kalau kamu ceritakan ya dia akan tahu. Kita cerita strategi di publik, ya orang akan melakukannya, membalasnya ataupun membendungnya dengan negara menceritakan begini begitu ya akan orang musuh-musuhnya akan melakukan itu. Jangan ceritakan. Tetapi lakukanlah. Barangkali itu Ibu Susiati Maharani. Tidak banyak ingin saya sampaikan, mohon maaf. Pak Dekan, Pak Menteri Wamen, Pak Amri, Pak Warul, Prof, Ibu Ernita, terutama Ibu Ernita, terima kasih atas kepercayaannya ikut berpartisipasi dalam webinar ini, dan Pak Abdullah rekan di Apsipol. Saya kembalikan kepada moderator. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Aswin. Pemaparan materi yang luar biasa sekali dari seluruh narasumber kita. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, usailah sudah rangkaian acara webinar nasional dengan tema berpolitik tanpa kebencian, membuka catatan penting para filsuf Islam. Dengan para narasumber kita yang luar biasa dalam memaparkan materinya dengan mengusung tema kita tersebut. Tentu ilmu ini amat sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi mahasiswa yang menjadi peserta webinar kita pada hari ini. Pesan yang mungkin bisa kita petik adalah berpolitiklah dengan cinta. Hilangkan kebencian karena itu adalah awal mula dari kehancuran.
Dan belajarlah dari para filsuf Islam yang mana mengajarkan kita akan cinta dan kedamaian. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Sebelum kita tutup acara hari ini, mohon kepada seluruh peserta, termasuk juga para narasumber, kami mohon untuk menyalakan video untuk kami ambil dokumentasinya. Silahkan Bapak Ibu narasumber dan juga seluruh peserta untuk tersenyum yang paling manis gitu ya. Selama kurang lebih 10 detik karena kita tidak tahu ada di room yang mana. Monggo saya hitung 1 tersenyum. 1, 2, 3. Lagi sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada seluruh hadirin. Mengakhiri acara, marilah kita tutup bersama acara webinar kita pada hari ini yang sangat luar biasa ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam menyelenggarakan webinar nasional pada hari ini. Kita bekerja sama antara IAIN Salatiga, UIN Sumedan, dan juga UIN Araniri Banda Aceh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.